Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Gadis Fadia Andini bersama rekan saya Devania Indasari, akan membawakan atau memaparkan materi pra-PBL kami mengenai mengenai, eee, kaji eh, ka kinerja konselor adiksi dalam perawatan residen riwayat kasus kriminalitas. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Devania Indasari mengenai timeline pembagian kerja PBL, kemudian kajian literatur, lalu ada verbatim, selanjutnya saya serahkan kepada Devania Indasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang timeline pembagian kerja PBL. Pada pertemuan ketiga, target capaian kerja adalah pedoman wawancara, pembagian tugas kerja dan capaiannya adalah mencari pertanyaan-pertanyaan dan referensi wawancara pencarian dibagi rata, perbaikan pedoman wawancara, dan pembuatan mind mapping. Selanjutnya, pada pertemuan 4, targetnya adalah mind mapping, jadi pembagian tugasnya adalah pembuatan analisis, proses pembuatan hasil ide, argumentasi. Pada pertemuan 5, ini adalah verbatim dan analisis hasil asesmen. Pembagiannya ada pemindahan rekaman suara ke teks dialog, menganalisis hasil asesmen, penambahan pada referensi literatur. Pada pertemuan 6, referensi, yaitu ada perbaikan penulisan referensi dan penambahan beberapa poin analisis. Selanjutnya, pada kajian literatur, di sini judul kasus kami adalah gambaran kinerja konselor adiksi dalam perawatan residen riwayat kasus kriminalitas. Kriteria subjek adalah residen riwayat kriminalitas yang dimana kami menggunakan 15 kajian literatur. Selanjutnya ada verbatim. Di sini sampelnya adalah konselor adiksi dan masalahnya adalah residen riwayat kasus kriminalitas. Tujuannya mengetahui perawatan residen dengan riwayat kasus kriminalitas dari hasil kinerja konselor adiksi. Wawancara. Assalamualaikum bro, mohon maaf mengganggu waktunya, Bro Sulaiman. Saya Devania Indasari dari rekan saya Gadis Fadia Andini. Kami salah satu mahasiswa IAIN Pontianak yang mengikuti sharing pada hari Jumat tempo hari. Dikarenakan kami mendapatkan tugas dari kasus mengenai konselor adiksi, sudikah kiranya Bro Sulaiman untuk mengisikan sedikit waktunya? Bro, bisa menjawab pertanyaan kami dengan teks saja jika tidak keberatan. Narasumbernya menjawab, Waalaikumsalam, baik, boleh saja. Wawancaranya, oke, kita langsung saja ya Bro. Sebagai konselor adiksi, apakah Anda memiliki asumsi dasar sebelum penanganan terhadap residen riwayat kasus kriminalitas? Dan di sini narasumbernya menjawab, sejauh ini yang pernah saya lakukan terhadap kasus klien yang memiliki riwayat kasus kriminalitas, kita dapatkan data melalui screening. Karena dari screening ini kita mendapatkan apa saja dampak-dampak dari penggunaan NADZA. Untuk lebih detail terkait asumsi dasar terhadap klien dengan riwayat kasus kriminalitas, kita harus lebih dalam lagi di asesmen. Asesmen yang kita lakukan dengan menggunakan pedoman ASI. Pada asesmen, terdapat ada 7 domain, salah satunya adalah terkait hukum. Dari situ, kita bisa mendapatkan informasi secara detail. Lalu wawancara bertanya lagi, jika terdapat residen dengan riwayat kasus kriminalitas, melakukan kembali tindakan kriminalitas di lembaga rehabilitasi karena alasan sakau atau lepas kendali, langkah apa yang dapat dilakukan oleh konselor adiksi untuk menanganinya? Dan jawaban dari narasumber ini adalah, sebagai konselor adiksi sudah ada aturan yang harus dipatuhi oleh semua klien. Salah satu bentuk aturannya adalah tidak boleh melakukan tindakan kriminal. Langkah yang dapat dilakukan oleh konselor adiksi adalah tindakan sesuai dengan SOP yang telah disediakan di yayasan tersebut. Jadi, dari SOP tersebut, langkah awalnya adalah mengkondusifkan keadaan. Selanjutnya adalah mengklarifikasi dan barulah kita dapat menentukan tindakan yang akan diberikan. Selanjutnya, pewawancara pun bertanya, berarti kemungkinan kejadian kriminal di tempat penanganan itu kemungkinan besar ada ya?
Dan jawaban dari narasumbernya adalah sejauh ini untuk kasus kriminalitas, untuk identifikasi awalnya kita harus benar-benar matang. Apabila jika dia memiliki riwayat kriminalitas tinggi, jadi harus antisipasi di awal, sehingga tidak terjadi hal-hal yang di kemudian hari. Bisa dilakukan dengan asesmen, pendekatan, atau konseling. Kita harus mendalami kasus ini dengan baik sebelum klien berbaur dengan residen-residen yang lain. Jika berbicara kemungkinan, ini bisa terjadi. Namun berdasarkan pengalaman, belum pernah menemukan kasus yang sampai melakukan tindakan kriminal keras, mungkin lebih ke perkelahian. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah alat screening dan asesmen yang dipergunakan sama untuk semua riwayat residen atau ada perbedaan khusus? Dan jawaban dari narasumbernya adalah, untuk instrumen asesmen, kita sudah mempunyai standar yang harus kita lakukan. Kita menggunakan pedoman ASI 3.1. Ada 7 domain terkait kemungkinan masalah yang akan muncul, yaitu domain medis, domain pekerjaan, domain alkohol, domain penggunaan nafzah, domain legal atau hukum, domain psikiatris, dan lain-lainnya. Identifikasi awal dari kasus yang kemungkinan muncul itu di domain legal atau hukum. Jika melakukan asesmen, teknik asesmen itu adalah teknik konseling yang harus kita miliki. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana proses konseling yang tepat untuk residen yang memiliki riwayat kasus kriminalitas dan butuh waktu berapa lama untuk membuat mereka kembali normal? Jawaban dari narasumber adalah, di kurikulum 4 khusus untuk konseling bentuknya sama, namun bedanya gimana kita menggali sesuai dengan kebutuhan klien. Pertama, kita menggunakan OAS. Di sini sudah diajarkan konseling terbuka dan afirmasi. Contoh, wah, saya senang kamu sudah dapat hadir dalam pertemuan ini. Hal-hal seperti ini dapat membuat klien ke arah perubahan, agar ia mampu mengubah pola kehidupannya dengan dibentuk dan dengan sikap-sikap afirmasi. Selanjutnya adalah mendengar refleksi. Mendengar reflektif. Itulah teknik-teknik yang harus kita berikan, dan yang paling penting adalah rangkuman. Pada kurikulum 4 mengenai rangkuman, kita seperti memberikan karangan bunga. Kita pilih kata-kata terbaik guna untuk membuat klien ke arah perubahan. Standar khusus untuk lama perawatan di rawat inap adalah 4 bulan. Namun jika klien membutuhkan lebih, dapat diberikan lebih sesuai dengan kebutuhan isi klien. Pertanyaan selanjutnya adalah, dalam penanganan penggunaan nafzah, terdapat tahap penilaian yang dilakukan dengan pemeriksaan menyeluruh, termasuk juga riwayat keterlibatan dalam tindak kriminalitas. Apakah konselor adiksi juga ikut turun tangan, dan bagaimana proses pemeriksaan tersebut berjalan? Jawabannya adalah, sebagai konselor adiksi secara tidak langsung ikut turun andil dalam melakukan pemeriksaan kriminal itu sendiri. Namun, sebagai bentuk evaluasi atau pendampingan perkembangan terkait kasus kriminal yang terjadi pada klien, konselor adiksi selain melakukan asesmen juga melakukan bedah kasus yang telah terjadi. Di sini, konselor juga berperan dan berdiskusi tentang penanganan apa yang tepat untuk klien tersebut. Proses pemeriksaannya bisa dengan asesmen. Selanjutnya, konseling terkait tindakan kriminal yang pernah dilakukan, barulah kita berikan penanganan akan hal tersebut. Pewawancara pun menanya tentang apakah untuk residen dengan riwayat kasus kriminalitas, konselor adiksi juga menggunakan komunikasi terapeutik seperti pada umumnya. Dan jawaban dari narasumbernya adalah, untuk terapi yang diberikan tetap sama, kita menggunakan terapi terapeutik community. Namun yang membedakan nanti pada pelaksanaan konselingnya yang kemungkinan besar akan difokuskan di masalah kriminalitasnya terlebih dahulu. Selanjutnya, pewawancara pun bertanya ke pertanyaan selanjutnya. Saat ini di seluruh dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Hal ini digunakan sebagai modus baru dari peredaran gelap narkotika, dan kemungkinan akan semakin banyak pula korban-korban penyalahgunaan narkoba, serta akan muncul pengguna dengan riwayat kasus kriminalitas. Lantas, bagaimana peran konselor adiksi dalam menghadapi permasalahan ini? Narasumber pun menjawab, yang saat ini yang sedang kita lakukan untuk meminimalisir bertambahnya korban penyalahgunaan narkoba dan tingkat kriminalitas yang tinggi, kita saat ini lakukan pencegahan terlebih dahulu, seperti melakukan pembentukan ketahanan keluarga, edukasi ke beberapa instansi terkait bahaya narkoba, dan melakukan edukasi melalui sosial media terkait bahaya narkoba. Pewawancara pun kemudian bertanya lagi, apakah mantan bandar narkotika dapat digolongkan ke dalam residen dengan riwayat kasus kriminalitas?
Dan jawaban dari narasumbernya adalah iya, betul seorang mantan bandar narkoba bisa juga digolongkan residen dengan riwayat kasus kriminal sebagai antisipasi terjadinya tindakan kriminal selanjutnya dan upaya agar residen tersebut tidak lagi masuk dalam peredaran gelap narkoba. Pertanyaan selanjutnya dari wawancara adalah bagaimana pelaksanaan screening awal dan asesmen terhadap residen dengan riwayat kriminalitas. Jawabannya, untuk pelaksanaannya sama, standar dengan yang dilakukan ke residen yang lain, yaitu menggunakan screening dan instrumen ASIS, dan asesmen dengan menggunakan instrumen ASI versi 3.1. Pewawancara, apakah konselor adiksi melakukan kolaborasi dan advokasi dengan lembaga lain, misalnya Polres, dalam perawatan residen riwayat kriminalitas? Dan jawaban dari narasumbernya adalah tentunya kita lakukan kolaborasi untuk menunjang pelaksanaan layanan yang ada, dan itu juga sebagai bentuk pendukung sebagai jejaring apalagi yang memiliki penanganan khusus seperti tindakan kriminal. Selanjutnya pewawancara bertanya lagi, selanjutnya pewawancara berkata, baiklah kalau begitu terima kasih bro sudah bersedia meluangkan waktunya. Saya rasa cukup untuk wawancara kali ini. Jika nanti masih ada pertanyaan lagi, bolehkah kami menghubungi Bro Sulaiman kembali? Dan narasumbernya pun menjawab sama-sama. Terus semangat dan sukses terus selalu ya. Boleh silakan hubungi saja ya. Dan dari pewawancaranya adalah alhamdulillah baik bos. Sekali lagi terima kasih banyak ya bro. Dan jawaban dari narasumbernya adalah siap. Terima kasih kembali. Selanjutnya adalah mind mapping. Gambaran kinerja konselor adiksi dalam perawatan residen riwayat kasus kriminalitas. Perawatan residen riwayat kasus kriminalitas, residennya riwayat kasus kriminalitas, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara, peran konselor adiksi berperan cukup kuat bagi residen dengan riwayat kasus kriminalitas. Residen akan didampingi dengan menggunakan komunikasi terapeutik seperti para pecandu pada umumnya. Namun lebih diutamakan lagi untuk mengkonseling riwayat kriminalitasnya terlebih dahulu untuk menghindari risiko terjadinya tindak kriminal di pusat rehabilitas. Residen dengan riwayat kasus kriminalitas adalah pecandu narkoba yang pernah memiliki atau melakukan sebuah kasus kriminal. Konselor memiliki peran yang cukup penting dalam perawatan. Selanjutnya menyepakati. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gadis Padian. Baik, terima kasih kepada Devania Indasari. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan mengenai analisis hasil asesmen. Ditilik dari metode penelitian wawancara yang dilakukan, kesimpulannya adalah seorang konselor adiksi sudah pasti memiliki asumsi-asumsi dasar terhadap suatu residen, terutama untuk residen dengan riwayat kasus kriminalitas. Dan untuk memperkuat asumsi-asumsi dasar tersebut, bisa melakukan pencarian data melalui screening. Karena dari screening kita bisa mendapatkan dampak-dampak dari penggunaan nafza, kemudian untuk lebih mendetail terkait asumsi dasar, konselor harus lebih dalam lagi mengasesmen. Asesmen itu sendiri menggunakan pedoman ASI. Di dalamnya terdapat 7 domain, salah satunya terkait hukum. Kita bisa mendapatkan informasi secara detail dari asesmen tersebut. Screening dilakukan dengan instrumen ASIS, dan instrumen ASIS mempunyai standar yang harus dilakukan, yaitu menggunakan pedoman ASI 3.1. Lalu 7 domain terkait, yaitu ada domain medis, domain pekerjaan, domain alkohol, domain penggunaan nafza, domain legal atau hukum, domain psikiatri, dan domain keluarga. Apabila terjadi pelanggaran di dalam pusat rehabilitasi, langkah awal yang dapat dilakukan oleh konselor adiksi adalah melakukan tindakan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang telah disediakan oleh yayasan, bertujuan untuk mengkondusifkan keadaan, lalu mengklarifikasi, dan kemudian konselor adiksi baru bisa menentukan tindakan apa yang akan diberikan. Sebagai konselor adiksi, keterlibatan dalam pemeriksaan kasus, terutama riwayat keterlibatan dalam tindak kriminal, tentu saja konselor adiksi secara tidak langsung ikut turut andil dalam melakukan pemeriksaan kriminal itu sendiri. Namun hanya untuk
hanya untuk, sebagai bentuk evaluasi atau pendampingan saja mengenai perkembangan terkait kasus kriminalitas yang terjadi pada klien. Selain itu, selain melakukan asesmen, konselor adiksi juga melakukan bedah kasus yang sedang terjadi. Konselor juga berperan dan berdiskusi tentang penanganan yang tepat untuk klien tersebut. Proses pemeriksaan ini dilakukan dengan asesmen, kemudian dilanjutkan dengan konseling terkait tindakan kriminal yang pernah dilakukan, baru konselor memberikan penanganan yang tepat. Konselor adiksi juga menggunakan terapi terapeutik seperti konseling pada umumnya, yang biasa disebut therapeutic community, yaitu eh, maaf, namun yang akan membedakan adalah pada pelaksanaan konselingnya yang kemungkinan besar akan difokuskan untuk masalah kriminalitasnya terlebih dahulu. Konselor adiksi juga turut andil dalam pemeriksaan menyeluruh terkait pecandu dengan riwayat kasus kriminalitas sebagai bentuk pendampingan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus kriminalitas yang terjadi pada klien yang dengan berkolaborasi dengan pihak hukum, tenaga medis, tim asesmen, tim psikologi terkait hal ini. Bersama pihak kepolisian, berdiskusi dan melakukan bedah kasus tentang penanganan yang tepat untuk klien tersebut sehingga mendapatkan konselor yang tepat. Lalu selain pelaksanaan asesmen dilanjutkan dengan menelusuri lebih dalam mengenai tindakan kriminal apa saja yang sudah pernah dilakukan seumur hidup oleh klien. Kita sebagai seorang konselor adiksi juga harus memfasilitasi klien yang membutuhkan perawatan atau butuh treatment plan. Dan jika memang membutuhkan treatment plan, maka konselor adiksi harus membuat treatment plan terkait hukum itu sendiri. Dan kebetulan Rumah Adiksi Indonesia sudah memiliki LBH atau Lembaga Bantuan Hukum khusus untuk melanjutkan rujukan kepada pihak profesional yang memegang keterkaitan dengan hukum. Untuk kasus kriminalitas yang pernah terjadi di pusat rehabilitas sejauh ini hanya sejenis perkelahian biasa, belum pernah terjadi seperti pembunuhan atau kriminalitas berat lainnya. Tetapi jikalaupun itu terjadi dan di luar perkiraan, maka itu akan ditangani sesegera mungkin oleh konselor adiksi seperti yang sudah dijabarkan di atas tadi. Dengan penanganan konseling untuk residen dengan kasus riwayat kriminalitas ini sesuai dengan kurikulum 4. Kurang lebih sama dengan proses konseling pada umumnya, namun hanya yang membedakan adalah bagaimana konselor itu menggali hal yang sesuai dengan kebutuhan klien itu sendiri. Pertama, untuk lebih khususnya menggunakan open-ended questions yang bertujuan agar klien lebih terbuka dan leluasa dalam mengungkapkan. Kemudian melakukan afirmasi terhadap perilaku-perilaku positif satu residen agar klien mampu mengubah pola hidupnya, lalu ada rangkuman yaitu memilih kata-kata positif yang mengarah kepada perubahan dan dirangkum. Kemudian diberikan kepada klien bertujuan untuk memotivasi agar bisa mengurangi hal-hal buruk yang telah dilakukannya. Lalu terkait dengan proses penyembuhan untuk kembali normal, untuk kembali normal, khusus untuk perawatan rawat inap, standar waktunya adalah 4 bulan. Akan tetapi, kembali lagi ke asesmen, jika memang klien membutuhkan waktu lebih dari 4 bulan, maka akan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Demikian pemaparan kami mengenai pra-PBL. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari kami sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.